berlangsung secara alami, tentunya ada faktor-faktor tertentu atau faktor-faktor dari luar yang bisa mempercepat kerusakan sendi itu sendiri, Nurse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo sahabat kisah, senang sekali saya Maida Nurdiana bisa menyapa Anda dalam podcast Kesehatan RSUD Kisah yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Sahabat kisah, tahukah Anda bahwa saat ini Indonesia memasuki era populasi menua di mana jumlah lansia setiap tahunnya terus meningkat. Seiring bertambahnya usia penduduk, masalah tulang dan sendi juga semakin sering terjadi. Bahkan secara global WHO menyatakan lebih dari 528 juta penduduk dunia hidup dengan osteoartritis atau pengapuran sendi, di mana sebagian besar berusia di atas 55 tahun. Artinya, masalah sendi bukan hanya persoalan individu, tetapi juga menjadi tantangan kesehatan masyarakat. Lalu, apakah setiap keluhan nyeri sendi akan berakhir pada obat-obatan? Adakah cara sederhana untuk tetap mempertahankan kesehatan sendi dan untuk mengurangi resiko pengapuran sendi? Untuk menjawab itu semuanya telah hadir bersama kita di sini bersama saya dua orang narasumber dari Rawajalan, yaitu Nurse Muhammad Irfan. Ya, halo. Hai. Dan Nurse Apriyatni. Halo. Sahabat kisah, Nurse Muhammad Irfan ini adalah seorang nurse yang bertugas di Poliortopedi RSUD Kisah, di mana sehari-harinya sering berinteraksi dengan pasien-pasien yang mempunyai keluhan nyeri sendi. Sedangkan Nurse Apri merupakan nurse yang tugas kesehariannya banyak bertemu dengan para lansia. Dan pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema, sedikit gerak, banyak manfaat, latihan kaki untuk sendi lansia kuat. Tidak berlama-lama, mari kita mulai perbincangan kita pada pagi hari ini. Nurse Irfan, kalau dilihat dari sisi pelayanan, bagaimana gambaran kasus osteoartritis atau pengapuran sendi yang sering ditemui di Poliortopedi, Nurse? Ya, baik. Terima kasih. Senang sekali bisa berbagi di acara podcast ini. Di Poliortopedi RSUD Kisah, kasus osteoartritis atau pengapuran sendi ini hampir setiap hari kami temui. Berdasarkan data pelayanan, diagnosa osteoartritis ini hampir selalu masuk dalam 10 besar kasus terbanyak yang sering ditangani di poliklinik. Umumnya pasien datang dengan keluhan nyeri sendi, kaku sendi, dan keterbatasan gerak. Kondisi ini banyak dialami oleh pasien dengan usia dewasa hingga lansia. Oh gitu ya, banyak juga ya masuk 10 besar dari kasus yang ditangani di Rawajalan. Iya. Berarti ini bisa diartikan bukan hanya nyeri karena pertambahan usia saja ya, Nurse ya? Betul, ini adalah proses degeneratif atau kemunduran dari sendi-sendi itu sendiri yang berjalan secara perlahan tanpa kita sadari sejak awal. Oke, berarti ini prosesnya sebenarnya berlangsung secara alami ya. Namun meskipun berlangsung secara alami, tentunya ada faktor-faktor tertentu atau faktor-faktor dari luar yang bisa mempercepat kerusakan sendi itu sendiri, Nurse. Bisa dijelaskan, Nurse? Iya, baik sekali pertanyaannya. Ada beberapa faktor yang mempercepat terjadinya proses pengapuran sendi ini. Yang pertama yaitu kurangnya aktivitas fisik. Biasanya di zaman sekarang itu banyak sekali orang-orang yang malas gerak atau malas beraktivitas. Itu mempercepat terjadinya proses pengapuran sendi. Yang kedua, berat badan berlebih atau obesitas. Ini dapat mempengaruhi beban sendi semakin berat sehingga pengapuran atau penipisan sendi semakin cepat. Yang ketiga yaitu adanya riwayat cedera atau trauma yang memperburuk kondisi sendi itu sendiri. Dan yang keempat adalah kurangnya asupan vitamin D dan kalsium yang merupakan
suplemen dari sendi itu. Oh iya, jadi seperti itu ya sahabat kisah, bahwa sebenarnya pengapuran sendi ini tidak hanya disebabkan oleh bertambahnya usia saja, tetapi juga gaya hidup dan pola aktivitas sehari-hari. Namun banyak kita temui di masyarakat nih nurse, khususnya para lansia ya, ketika sudah mempunyai keluhan nyeri sendi maka akan mengurangi aktivitas fisiknya gitu, atau banyak istirahat. Sedangkan tadi disebutkan bahwa kurang gerak atau mager itu ya, itu merupakan salah satu faktor resiko pengapuran sendi. Jadi bagaimana sih hubungannya sebenarnya antara aktivitas fisik itu sendiri dengan kesehatan sendi? Apa memang benar kalau lansia sudah mempunyai keluhan nyeri sendi harus banyak istirahat saja, atau masih bisa kita anjurkan untuk tetap aktif bergerak, nurse? Iya, terima kasih. Pada prinsipnya lansia tetap dianjurkan untuk bergerak, namun dengan aktivitas yang ringan dan terkontrol. Contohnya seperti jalan kaki santai, penguatan otot, peregangan otot, atau istilah asingnya itu strengthening, penguatan otot paha, dan sepeda santai ataupun senam lansia. Sebenarnya sendi kita itu dirancang untuk bergerak. Jika terlalu lama tidak digunakan, maka sendi akan menjadi lebih kaku, proses pengapuran akan menjadi lebih cepat, dan pengapuran pun keluhan akan semakin terasa. Seperti itu ya sahabat kisah, berarti bukan berarti ketika kita sudah mempunyai keluhan nyeri sendi otomatis kita berhenti bergerak atau banyak istirahat sepanjang hari. Justru gerakan yang tepat itu diperlukan untuk sendi kita, asalkan sesuai dengan kondisi sendi kita. Tadi sudah dijelaskan juga ya sama Nurse Irfan, gerakan-gerakan atau aktivitas-aktivitas yang bisa dilaksanakan oleh para sahabat kisah semuanya. Termasuk apa tadi, Nes? Jalan santai, senam lansia, terus peregangan, penguatan otot. Oke, gitu. Tetapi meskipun demikian, kita juga tidak boleh mengabaikan keluhan nyeri sendi itu sendiri gitu. Maksudnya, adakah tanda-tanda tertentu, Nurse, ketika nyeri sendi itu segera harus diperiksakan ke tenaga kesehatan? Ya, baik. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Umumnya dialami oleh pasien-pasien ortopedi. Beberapa tanda yang terjadi pada osteoartritis atau pengapuran sendi antara lain, pertama, nyeri sendi yang berlangsung lama. Kedua, adanya kekakuan pada sendi terutama pada pagi hari. Yang ketiga, adanya keterbatasan gerak. Dan yang keempat, pada beberapa kasus terjadi pembengkakan terutama pada sendi lutut. Jika keluhan ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya segera diperiksakan ke petugas agar mendapatkan penanganan yang lebih tepat sejak dini. Nah, sahabat kisah, sudah dijelaskan dengan jelas ya oleh Nurse Irfan tadi bahwa kita tidak boleh mengabaikan keluhan nyeri sendi ini. Jika sudah ditemukan tanda-tanda seperti yang disebutkan Nurse Irfan tadi, seperti adanya nyeri yang menetap atau terus-menerus, kemudian ada kekakuan sendi, kemudian sendi yang berbunyi ketika bergerak, kemudian ada pembengkakan juga di sekitar sendi, maka jangan berlama-lama, segera untuk berkonsultasi ke tenaga kesehatan agar segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan jika sahabat kisah semuanya ingin memeriksakan kondisi kesehatan sendinya, layanan ortopedi RSUD Kisah telah didukung 2 orang spesialis ortopedi, yaitu Dr. Putu Megawiata SPOT dan Dr. Anggi Montazeri SPOT, yang tentunya siap melayani kebutuhan masyarakat. Kalau bilang ngobrol-ngobrol terkait gerak tadi, Nurse, kita itu biasanya memang banyak yang mager ya di era seperti ini. Coba sahabat kisah, kapan Anda terakhir kali benar-benar meluangkan waktu untuk bergerak? Apakah kemarin, seminggu yang lalu, atau sebulan yang lalu, atau memang tidak pernah sama sekali untuk rutin bergerak?
Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan penjelasan Nurse Irfan terkait seberapa pentingnya aktivitas fisik terhadap kesehatan sendi kita, sekarang kita akan masuk ke waktu yang ditunggu-tunggu, ke bagian yang ditunggu-tunggu, yaitu contoh-contoh gerakan seperti apa saja yang bisa sahabat kisah lakukan di rumah. Nah, ini nanti kita akan dipandu oleh Nurse Apri. Silahkan Nurse Apri untuk menjelaskannya. Baik, terima kasih. Sahabat kisah, di sini saya akan menjelaskan beberapa gerakan ringan yang bisa sahabat kisah lakukan di rumah untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi. Kita mulai dengan gerakan yang pertama, yaitu meluruskan lutut saat duduk. Gerakan ini bertujuan untuk membantu menguatkan otot paha yang menopang sendi lutut. Gerakannya cukup sederhana, yaitu kita duduk di kursi dengan posisi punggung tegak. Kemudian kita luruskan salah satu kaki ke depan secara perlahan. Kita tahan 3-5 detik, kemudian diturunkan kembali, dan ini bisa diulangi 8-10 kali setiap kakinya. Kemudian untuk gerakan yang kedua, yaitu berjalan di tempat saat duduk. Gerakan ini bertujuan untuk membantu menguatkan otot paha dan pinggul serta melatih koordinasi. Gerakan ini masih seperti gerakan yang pertama, yaitu duduk di kursi dengan posisi punggung tegak. Kemudian kita angkat kaki secara bergantian seperti kita sedang berjalan di tempat, dan ini bisa diulangi 10-15 kali. Kemudian untuk gerakan yang ketiga, yaitu angkat tumit. Angkat tumit ini bertujuan untuk membantu menguatkan otot betis dan meningkatkan keseimbangan. Gerakan ini bisa dilakukan kita dengan berdiri sambil berpegangan kursi atau meja. Kemudian angkat tumit, luruskan sampai ke ujung kaki, ditahan kurang lebih 3-5 detik, kemudian diturunkan kembali, dan ini bisa diulangi 8-10 kali. Sahabat kisah, gerakan-gerakan tadi itu bisa sahabat kisah lakukan 3-5 kali dalam seminggu dengan durasi waktu 20-30 menit. Tapi perlu diingat, jangan dipaksakan, dan juga perlu pendampingan untuk usia-usia lansia, karena agar lansia bisa aman dan nyaman. Aduh, terima kasih Nurse Apri atas penjelasannya. Sahabat kisah, tadi sudah ada 3 contoh gerakan sederhana yang bisa sahabat kisah lakukan di rumah untuk menjaga kesehatan sendi. Bisa dilakukan sembari duduk ataupun berdiri tanpa alat khusus. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang variasi gerakan nih Nurse, apakah ada latihan, kalau tadi duduk dan berdiri, adakah latihan yang lebih santai lagi, misalnya sambil berbaring itu, apakah ada, Nurse? Iya, ada, dengan cara berbaring atau tidur di atas tempat tidur ataupun di matras, dengan cara badan diluruskan sampai kaki, lalu posisikan badan miring, lalu kemudian kaki kiri diangkat ke atas sekitar 30 derajat, lalu tahan sekitar 3-5 detik dan turunkan kembali. Gerakan ini dilakukan 8 kali setiap kaki secara bergantian. Tujuannya menguatkan otot sekitar paha depan dan samping serta otot pinggang. Begitu. Ya, begitu sahabat kisah, ternyata kita sudah mempunyai 4 gerakan sebagai referensi sahabat kisah semuanya untuk memulai latihan di rumah. Cukup sederhana, bisa kita lakukan sambil santai, sambil nonton TV, bahkan sambil ngobrol dengan keluarga. Ya Allah, sahabat kisah, senang sekali sebenarnya tidak ingin berpisah dengan sahabat kisah semuanya. Namun sudah beberapa waktu kebersamaan kita pada podcast pagi hari ini, tentunya banyak sekali pencerahan dan ilmu yang telah kita dapatkan dari narasumber kita. Tentunya terkait bagaimana menjaga kesehatan sendi agar kita bisa tetap bergerak aktif hingga di usia lanjut. Karena sejatinya kesehatan bukanlah siapa yang hidup lebih lama,
tetapi adalah tentang siapa yang tetap bisa aktif, bergerak, dan menikmati setiap momen kehidupan dengan lebih nyaman dan mandiri. Kami ucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita, Nurse Muhammad Irfan dan Nurse Apri, karena telah berkenan berbagi dengan para sahabat kisah semuanya. Semoga apa yang kita bahas pada podcast kali ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk semakin mencintai sendi kita dan terus berniat untuk menjaga kesehatannya. Dengan cara apa? Dengan cara ayo kita mulai praktekkan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini di rumah dengan konsisten, dengan rutin, cukup 3-5 kali seminggu dengan durasi 20-30 menit. Tentunya apa yang kita laksanakan walaupun sedikit, walaupun sederhana, tetapi rutin, insya Allah akan memberikan dampak positif bagi kesehatan sendi kita di masa-masa mendatang. Demikian sahabat kisah dari kami, semoga semuanya bermanfaat. Sampai jumpa di podcast-podcast kesehatan kisah yang lainnya, tentunya dengan topik yang lebih menarik dan tidak kalah bermanfaat. Kami semuanya undur diri. Salam sehat, salam semangat, karena masyarakat sehat, Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.